Nah, pada chapter sebelumnya yakni Blue Lock chapter 331 yang berjudul Logic, kita diperlihatkan sebuah benturan ideologi yang sangat jelas di atas lapangan. Jepang harus menerima kenyataan pahit ketika permainan mereka dibongkar secara sistematis oleh Prancis. Gol cepat pun tercipta di awal pertandingan yang menjadi penegasan bahwa lawan kali ini bukan sekedar unggul secara fisik saja, tapi juga secara intelektual. Di chapter tersebut fokus utama tertuju pada Isagi yang untuk pertama kalinya melihat senjata andalan yang benar-benar dihancurkan. Teknik yang selama ini menjadi puncak evolusi insting Isagi berhasil dipatahkan oleh Hugo, pemain Prancis yang bermain dengan pendekatan logika murni. Setiap pergerakan Isagi pun dibaca, setiap opsi ditutup dan bahkan sebelum Isagi sempat mengambil keputusan. Chapter lalu tidak hanya menampilkan jalannya pertandingan, tapi juga memaksa Isagi menghadapi pertanyaan yang besar. Apakah insting saja masih cukup di sepak bola modern ketika logika dan analisis mampu memprediksi segalanya? Dan sekarang kita akan bahas bersama Blue Lock chapter 332. Chapter ini kembali dibuka dengan memperlihatkan pertarungan yang terjadi antara Prancis dan juga Jepang, di mana saat ini Jepang tertinggal 1-0 dari Prancis lewat gol yang dilesatkan oleh Charles. Upaya Jepang untuk mengubah skor saat ini masih kuat dibaca oleh para pemain dari Prancis dengan formasi kokoh mereka. Sebelumnya kita pun diperlihatkan bagaimana Hugo yang memberikan paham kepada Isagi tentang apa itu takdir, di mana dia menunjukkan takdir yang jauh untuk menaburkan percikan Jepang. Hugo bertanya ke Isagi tentang apakah dia percaya pada adanya takdir, di mana dia di sini pun memberitahu bahwa takdir tersebut bukanlah fantasi ataupun spiritual. Sambil mengiring bola, kita pun melihat Hugo melepaskan umpan ke rekan-rekannya. Di sini pun diperlihatkan bagaimana umpan tersebut mengarah ke Loki dan dimulailah serangan secara frontal melalui umpan balik ini. Namun kali ini Jepang bernasib baik, di mana umpan yang diarahkan ke Loki tersebut berhasil dipatahkan oleh Iki Nico. Nico pun cukup pintar merampas bola tersebut, karena jika tidak, bola tersebut pun bisa saja akan menjadi ancaman besar dan membuahkan gol bagi Prancis kembali. Di sini pun kita melihat timnas Jepang mulai membangun serangannya dari awal lagi, di mana bola yang dibawa oleh Nico ini akan menjadi awal serangan yang mengubah pola serangan yang dimiliki oleh timnas Jepang. Kemudian setelah itu, Nico pun melakukan umpan langsung ke arah dari Bachira yang di mana dengan 1-2 sentuhannya pun dia bisa dengan sangat mudah untuk melewati penjagaan dari Betts dan kawan-kawannya. Namun, setelah melewati beberapa penjagaan, dia pun sekarang dihadang oleh Camus yang nyatanya sudah berada di depannya. Disinilah Bachira dan juga Camus ini berduel dengan sangat ketat, di mana Bachira tidak bisa begitu saja untuk melewati Camus. Beberapa body chance pun dilakukan dan disinilah Bachira menganalisis mungkinkah Camus ini mengikuti langkahnya yang berupaya sesuai dengan dribble yang dia lakukan. Bachira kemudian tak kehilangan akal untuk melewati penjagaan dari musuhnya ini. Dan kemudian dia langsung melakukan operan direct ke arah dari Chigiri yang sudah berhasil untuk membuka celah kosongnya. Disinilah Chigiri akan menempatkan dirinya dengan posisi di mana dia akan melakukan sebuah serangan dengan mengandalkan kecepatannya sebagai jalan keluar dari prinsip ketat yang dilakukan oleh para pemain timnas Prancis ini. Nah, namun apa yang menjadi rencana dari Chigiri masih belum berjalan mulus lagi, karena untuk saat ini dia pun didekati oleh Leiden dengan tubuh besarnya yang mengincar bola dibawa oleh Chigiri. Leiden ini punya kecepatan yang luar biasa dan juga durability yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan dia mencuri bola dengan persentase yang benar-benar kuat. Di satu sisi, kita pun melihat bagaimana Isagi yang sedikit terpukau dengan melihat gaya permainan dari timnas Prancis ini, di mana para pemain melawan satu persatu dengan kecepatan yang terfokus pada pergerakan. Bahkan Bachira yang memiliki dribble dan skill yang tinggi pun masih belum bisa untuk melewati para pemain timnas Prancis ini. Isagi pun menganalisis bahwa persiapan belakang yang disiapkan oleh timnas Prancis ini sampai 3 langkah ke depan sudah terlogika, dan apakah memang Prancis sudah memprediksikan tentang hal ini. Mereka seperti sudah tahu kemana arah bola dan kemana lawan akan berpindah, dan mencari celah yang kosong hingga area di lapangan terlihat sudah sangat tertutup rapat. Nah, kemudian di sela-sela berpikir inilah Isagi ini didekati oleh Hugo dengan dia berkata kepada Isagi terkait dengan takdir memang adalah kemampuan dari Isagi. Kemampuan dasar mereka ditentukan pada saat mereka dilahirkan ke dunia ini, dan dengan kata lain, semua manusia dilahirkan dengan hal tersebut. Namun individu tersebut memiliki cara yang hidup yang cocok, di mana kerongkongan bisa berlari dengan panas dan tempat burung pun bisa terbang di ruang terbuka. Jadi seharusnya kehidupan bisa dijalani secara alami, hanya manusia yang tidak alami alias hanya mengikuti takdirnya, mengejar impian yang takkan terwujud atau membesarkan ego yang tidak sesuai dan terus-menerus menciptakan pertikaian yang sia-sia dan keputusasaan.
Hal yang tidak dikuasai Isagi adalah dia tak mungkin menang melawan orang yang berbakat seperti Hugo. Ini bukan berarti jangan bermimpi, namun ini tentang melihat mimpi yang sesuai dengan kemampuan Isagi. Hugo kemudian kembali mencoba untuk membuat analogi lagi, di mana kita bisa melihat singa yang mencoba terbang, namun siapapun pasti berpikir bahwa ini adalah hal yang bodoh. Jadi sebaiknya kita hidup lebih alami dan juga semua orang tak sesuai dengan bakatnya yang sebenarnya di dunia akan menjadi tempat di mana semua orang bisa menjalani hidup dengan bahagia dan juga efisien. Itu adalah sesuatu yang secara genetik disebut hidup sesuai dengan takdir yang benar dan itu adalah filosofi dari Hugo. Hugo terus mengeluarkan kalimat yang membuat Isagi ini makin bingung dan tidak fokus dengan jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut pun semakin membuat Isagi mengetahui bagaimana sifat dasar yang dimiliki oleh para pemain timnas Prancis tersebut dan semakin membuat Isagi tak kehabisan akal untuk memulai serangan baru yang lebih efisien. Kemudian di satu sisi bola yang dipegang oleh Chigiri pun kemudian diumpan ke Isagi. Namun, Hugo di sini melakukan pressing ketat dan mencoba untuk mengambil alih bola dari Isagi. Disinilah celah dari Rin terbuka, yang kemudian bola tersebut pun langsung dialamatkan ke Rin, dan disinilah chapter ini berakhir dengan Rin yang dihentikan oleh sosok Loki. Dan ini pun ditutup dengan tatapan dari kedua penyerang terbaik yang akan melakukan duel di lapangan. Nah, chapter ini ditutup dengan momen krusial. Bola jatuh ke kaki Rin, namun langsung dihentikan oleh Loki. Tatapan keduanya pun bukan sekedar adu teknik saja, melainkan adu dua penyerang elit dengan filosofi yang berbeda. Di chapter depan, kemungkinan besar kita akan melihat duel 1 lawan 1 Rin melawan Loki secara frontal. Loki tidak hanya mengandalkan fisik ataupun kecepatan, tapi posisi dan timing yang sudah diprediksi jauh sebelumnya. Rin pun dipaksa keluar dari pola rasional dinginnya yang masuk ke mode ego murni mirip seperti saat melawan Sai. Sekarang duel ini akan menjadi bukti bahwa Prancis tidak hanya menekan Isagi, tapi juga Rin sebagai ancaman utama Jepang. Kemudian sepanjang chapter ini pun Hugo terus mengguncang mental Isagi dengan konsep takdir yang benar, bahwa manusia seharusnya hidup sesuai dengan bakat alaminya dan tidak memaksakan mimpi yang tidak selaras. Namun disinilah letak kelemahannya. Prediksi di chapter depan, Isagi mulai menyadari bahwa Hugo ini terlalu percaya diri pada konsep efisiensi genetik. Filosofi Prancis sangat kuat dalam membaca masa depan, tapi kurang fleksibel terhadap penyimpangan ekstrim. Nah, jadi Isagi akan mulai berpikir bahwa ego Blue Lock bukan tentang melawan bakat, tetapi memaksa bakat berkembang secara tidak wajar. Dan ini akan menjadi awal counter psikologi Isagi terhadap takdir versi Hugo. Jadi, chapter depan, Jepang akan mengubah pola serangan menjadi tidak terbaca. Dalam chapter ini, semua pergerakan dari Jepang dibaca hingga 3 langkah ke depan oleh Prancis. Jepang mulai mengorbankan efisiensi demi ketidakpastian. Operan-operan tidak lagi mengarah ke opsi terbaik, melainkan ke opsi yang paling tidak logis. Dan peran Nico akan kembali penting sebagai jalur ritme yang tidak linear. Yup, jadi sekian saja pembahasan Dabon terkait dengan Blue Lock chapter 332 ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan chapter 333.